Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Mutmainah, NPM 10010122143. Saya dari program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan memaparkan laporan kuliah kerja lapangan yang telah selesai saya laksanakan pada tanggal 27 Juli sampai dengan tanggal 30 Agustus di Pengadilan Agama Purwakarta. Saya diberikan kesempatan untuk belajar di beberapa bagian ruangan yang ada di Pengadilan Agama Purwakarta. Di antaranya yaitu ruang kepanitraan, ruang arsip, bagian resepsionis, bagian layanan antrian sidang dan jaga sidang, eh, dan ruang persidangan. Sebelum saya menjelaskan bagaimana prosedur pengajuan gugatan sederhana di Pengadilan Agama Purwakarta, saya akan memaparkan sejarah Pengadilan Agama Purwakarta. Pengadilan Agama Purwakarta didirikan berdasarkan Statblad 1882 nomor 152, Jangtu Statblad 1937 nomor 116 dan 610. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sejak awal didirikannya gedung kantor Pengadilan Agama Purwakarta beralamatkan di Ganda Negara Nomor 25 Purwakarta, berdampingan dengan Setda Purwakarta serta Rumah Dinas Bupati Purwakarta. Dengan kondisi gedung yang sederhana, mengingat gedung yang lama sudah tidak representatif, barulah pada tahun 2016 Pengadilan Agama Purwakarta menempati gedung baru setelah selesai dibangun dengan anggaran dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Gedung baru Pengadilan Agama Purwakarta itu berada di Jalan Juanda nomor 3 Purwakarta. Dengan demikian, tergambar bahwa sarana dan prasarana khususnya tanah dan gedung yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Purwakarta terus terjadi peningkatan. Kemudian, letak demografi Pengadilan Agama Purwakarta. Kelas 1A terletak di Jalan IR Haji Juanda, nomor 3, Desa Mekargali, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Berkedudukan di Purwakarta, yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat sebagai kompetensi relatif. Pengadilan Agama Purwakarta. Kabupaten Purwakarta terdiri dari 17 kecamatan, 9 kelurahan, dan 183 desa. Kemudian, visi misi Pengadilan Agama Purwakarta. Visi terwujudnya Pengadilan Agama Purwakarta kelas 1A yang agung, misinya: 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Purwakarta kelas 1A, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Agama Purwakarta kelas 1A, meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama Purwakarta kelas 1A. Nah, untuk produk dan layanan di Pengadilan Agama Purwakarta, produknya itu ada akta cerai, putusan, dan penetapan. Untuk layanannya yaitu layanan informasi, yang terbagi kepada dua, layanan informasi publik dan layanan informasi perkara. Lalu, layanan mediasi, layanan pengaduan, layanan perkara gratis atau prodeo, layanan penyetoran panjar biaya perkara, layanan pos bantuan hukum atau pos bakum, layanan sidang di luar gedung atau sidang keliling, kemudian layanan administrasi perkantoran di bidang umum, keuangan, kepegawaian, serta teknologi informasi. Kemudian untuk di kesan pekerjaan, di minggu pertama, saya ditempatkan di bagian resepsionis, yaitu melayani tamu, mempelajari cara input data surat masuk dan surat keluar, serta mengikuti alur persidangan. Di minggu kedua, di ruang kepanitraan, saya mempelajari cara menginput data minutasi perkara, menginput data berita acara serah terima berkas inaktif, eh, menulis register akta cerai, menulis nama jurusita, menulis tanggal putusan, BHT, PBT, memberi cap meja 3 pada berkas perkara, serta mengecek kelengkapan berkas perkara, dan juga mempelajari cara mengupload akta cerai ke dalam SIPP, serta mengikuti alur persidangan. Di minggu ketiga, saya ditempatkan di bagian layanan antrian sidang dan jaga sidang, mempelajari cara menginput data saksi ke dalam SIPP, dan mencetak nomor antrian sidang pada CNDC Mobile. Di minggu keempat dan minggu kelima, saya ditempatkan di ruang arsip, mempelajari cara scan berkas-berkas perkara dan menginput data berita acara serah terima berkas inaktif, kemudian menjahitnya dan menyimpannya ke dalam box arsip. Nah, sebelum saya masuk kepada prosedur pengajuan gugatan sederhana, saya akan menjelaskan apa itu gugatan sederhana. Gugatan sederhana atau small claim court adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan material paling banyak 500 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana. Dalam hal ini, perkara yang bisa diselesaikan dalam gugatan sederhana hanya perkarawan prestasi dan PMH atau perbuatan melawan hukum. Berbeda dengan gugatan biasa, gugatan sederhana dilaksanakan menggunakan hakim tunggal dan selesai perkara maksimal di 25 hari kerja.
Prosedur pengajuan gugatan sederhana perkara wan prestasi di Pengadilan Agama Purwakarta. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana diterbitkan bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Nah, untuk prosedur pengajuannya bisa dilihat dari gambar berikut. Satu, yang pertama yaitu isi formulir pendaftaran, kemudian yang kedua, panitera menilai formulir gugatan. Nah, kemudian pemeriksaan gugatan itu termasuk kepada gugatan sederhana, lalu penggugat membayar panjar biaya. Kemudian menunggu panggilan sidang maksimal 2 hari kerja, kemudian sidang, dan yang ketujuh, putusan maksimal 25 hari kerja. Nah, dalam putusan ini bisa terjadi dua kemungkinan, yaitu antara penggugat dan tergugat itu menerima putusan yang telah ditetapkan, maka jalurnya setelah penggugat dan tergugat itu menerima putusan yang telah ditetapkan, ada sidang putusan. Dan apabila penggugat dan tergugat keberatan atas hal itu, maka akan diadakan sidang lanjutan. Sidang lanjutan itu memberikan kesepakatan agar si penggugat dan tergugat dua-duanya merasa tidak keberatan. Nah, setelah itu kemudian putusan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.